Pemirsa, menindaklanjuti larangan mudik dan balik lebaran yang dikeluarkan pemerintah PT KAI Daob 1 Jakarta membatalkan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal. Penyesuaian operasional berlaku mulai 24 April besok. Warga yang terlanjur membeli tiket bisa melakukan refund atau pengembalian tiket 100%. Keputusan pemerintah melarang mudik dan balik pada Lebaran tahun ini berdampak pada operasional perjalanan kereta api jarak jauh. Larangan mudik untuk memutus rantai penularan virus corona. PT KAI Daob 1 Jakarta memutuskan membatalkan operasional kereta api baik dari kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Mulai tanggal 24 April 2020 untuk seluruh perjalanan KA jarak jauh, baik itu keberangkatan dan juga kedatangan, serta perjalanan KA lokal seluruhnya akan dibatalkan ataupun tidak dioperasikan untuk sementara waktu. Dan kemudian juga penumpang yang terdampak pada pembatalan tersebut, maka biaya tiket akan dikembalikan 100%. Total 70 perjalanan kereta api jarak jauh dari Jakarta dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dibatalkan. 70 perjalanan kereta jarak jauh meliputi 67 kereta api reguler dan 3 kereta api tambahan yang beroperasi sebagai cadangan. Sementara 31 perjalanan kereta api lokal juga dibatalkan mulai 24 April 2020. Di antaranya rute Bogor-Sukabumi PP, Rangkas Bitung Merak PP, Tanjung Priuk Purwakarta PP, Tanjung Priuk Cikampek PP, dan Sukabumi Ciranjang. Bagi warga yang sudah terlanjur membeli tiket, dapat melakukan refund atau pembatalan tiket melalui aplikasi KAI Akses atau mendatangi stasiun di Jakarta, Bogor, Cikampek, Serang, dan Bekasi. Untuk sementara, pembatalan tiket dapat dilakukan pada hari Senin hingga Minggu dan berlaku hingga 30 April 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 176 orang yang datang dari wilayah zona merah dan PSBB ditempatkan di 56 lokasi isolasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ratusan pemudik diisolasi selama 14 hari dan mendapat sejumlah fasilitas. Antisipasi gelombang pemudik, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyediakan 430 shelter atau tempat isolasi yang tersebar di setiap desa. Saat ini ada 176 warga yang diisolasi di 56 titik di Kabupaten Bojonegoro. Warga yang diisolasi selama 14 hari berasal dari wilayah zona merah dan PSBB seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Surabaya. Di tempat isolasi, warga mendapat fasilitas seperti makan, minum, dan tempat tidur. Pemirsa, tim riset corona dan formulasi Profesor Nidom Foundation menemukan 3 formula berbahan dasar herbal atau alami dari empon-empon. Ketiga temuan ini telah diserahkan ke produksi PT Hanabio di Bogor untuk dijadikan obat. Tiga temuan obat herbal atau alami yang dilakukan Profesor Nidom telah diuji coba yang telah dilalui. Nidom menjelaskan ada uji coba seperti uji coba kelarutan, uji potensi, uji tantang, dan uji toksikologi. Dari hasil uji coba itu, rupanya yang menurunkan konsentrasi virus di dalam tubuh hewan ferret ada 3 formula. Dan 3 formula itu yang diserahkan ke produsen untuk dijadikan obat. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya telah bersama kami Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin, Profesor Dr. Hairul Anwar Nidom. Selamat siang, Profesor Nidom, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Ya, baik, Mbak. Baik, Profesor, bagaimana perkembangan penelitian Profesor terkait obat penangkal virus corona ini? Apakah ada titik terang, Prof? Ya, saya terus terang bahwa saya gembira dengan hasil yang kami peroleh ini, walaupun pada awalnya adalah trial and error, di mana setelah kami menyampaikan informasi bahwa masyarakat sebaiknya mengkonsumsi empon-empon, maka kami melanjutkan riset ini sampai berapa dan bagaimana komposisi
yang terbaik untuk bisa mengurangi atau menurunkan virus yang ada di dalam hewan coba. Oleh karena itu kami mempunyai sebetulnya awalnya 10 formula, di mana formula itu adalah permainan di dalam komposisi racian dari masing-masing, yaitu jahe, kemudian kunyit, serai, dan temulawak. Itu yang kita kombinasikan dengan berbagai macam. Nah, dari situ perjalanan riset pada hewan ferret ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa hewan ferret adalah hewan yang direkomendasi untuk penelitian yang berkait dengan saluran pernapasan, khususnya COVID-19 ini harus menggunakan ferret. Jadi kami kebetulan masih punya stok ferret, sehingga ferret ini kami gunakan untuk menguji formulasi, 10 formulasi. Kemudian dari berbagai hasil yang kami peroleh, baik itu potensi dan sebagainya, kami menemukan suatu formulasi, 3 formulasi, yaitu saya sebut formulasi 1, 2, 3. Baik, Prof, jadi komposisi utama dari formula obat corona ini terdiri dari jahe, kunyit, dan temulawak begitu ya. Dan apakah ketiga bahan dasar itu untuk saat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencegah atau mengobati virus corona? Ya, jadi seperti tetap yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, jadi bulan Februari, itu saya sampaikan bahwa masyarakat di dalam menghadapi coronavirus ini tidak usah panik, mengkonsumsi saja empon-empon yang terdiri dari 4 bahan itu, sementara selera itu menunya atau cara cianya terserah kepada kebiasaan masyarakat dan itu dikonsumsi. Nah, terutama pada waktu itu saya sampaikan tertuju untuk mengurangi efek dari badai sitokin yang ada di dalam paru-paru. Nah, kami sebagai seorang peneliti, kami lanjutkan apakah komposisi empon-empon 4 itu bisa sampai pada tahap antiviral atau tidak itu. Baik, Profesor, dalam penelitian ini apa kendala yang ditemukan dan kira-kira butuh waktu berapa lama lagi sampai formula obat corona ini dapat betul-betul digunakan oleh masyarakat? Jadi kami yang paling sulit adalah menghadapi opini dari riset dari para peneliti selama ini karena kami menggunakan model riset terbalik. Jadi kami menggunakan racikan dulu, kemudian diberikan kepada hewan, kemudian kita uji tantang dengan virusnya, kemudian kita ukur virusnya itu sampai seberapa jauh dan sampai berapa lama dia bisa menurunkan virus itu di dalam kondisi in vivo, jadi di dalam tubuh hewan. Nah, sekarang setelah kita menemukan 3 formulasi, kami serahkan kepada produsen karena itu sudah wilayahnya produsen, baik untuk kemasan, kemudian kaitan biaya ekonomis, perizinan dan sebagainya adalah itu wilayahnya produsen. Nah, kami meneruskan dari ketiga racikan ini sebetulnya komposisi bahan apa yang di dalam empon-empon itu yang bisa menurunkan virus ini. Jadi ini adalah riset terbalik. Biasanya riset bahan alami itu dieksplorasi, ekstraksi bahan aktifnya, kemudian baru diuji di dalam tingkat akhir. Nah, kami melakukan potong kompas, jadi kami lakukan dengan langsung pada uji tantang. Nah, sekarang kami sibuk di dalam lab lagi untuk menentukan bahan aktif apa yang paling berperan di dalam keempat bahan itu. Baik, terima kasih Profesor Nidom sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.